pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Di sana kami akan melihat sarana prasarananya, pengelolaan kebersihannya, kemudian juga menempatkan ikannya. Berpotensi terjadi kepadatan. Yang paling krusial itu adalah di dermaga. Selamat pagi dari kawasan Puncak Bukit Wolio Indah. Inilah Warta Kepton. Sari berita penting. Stasiun karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Bau-Bau kembali turunkan. Maksud kami kembali turun ke sejumlah pasar dalam rangka pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik. Jelang Ramadan, Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara mulai melakukan persiapan khususnya di dermaga penyeberangan antar pulau. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Selasa 7 Maret 2023 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bau-Bau kembali akan turun ke sejumlah pasar dalam rangka pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Di sana kami akan melihat sarana prasarananya, pengelolaan kebersihannya, kemudian juga menempatkan ikannya. Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan SKIPM Bau-Bau kembali akan turun ke sejumlah pasar dalam rangka pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik pada Maret ini. Sebagai langkah awal, SKIPM Bau-Bau berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Kota Bau-Bau sebagai salah satu instansi yang akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut pada Senin 6 Maret 2023. Kepala SKIPM Bau-Bau Yuni Irawati Wijaya mengatakan, pada 2023 ini pihaknya akan melakukan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik di dua daerah, yaitu Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton. Untuk di Bau-Bau, kata Yuni, sasaran yaitu Pasar Wameo, Pasar Karya Nugraha, Pasar Lou-Lou, dan tempat pelelangan ikan atau TPI Wameo. Kemudian di Buton, yaitu di Pasar Takimpo dan Sabo. Kegiatan itu kami laksanakan setiap tahun, di mana setiap tahunnya itu dilaksanakan 2 kali, jadi per semester. Semester 1 dilaksanakan di bulan Maret, semester 2 nanti di September. Nah, untuk kegiatan itu kami melibatkan Dinas Perikanan, kemudian Balai POM, sama Dinas Perdagangan, Perindustrian Perdagangan ya, gabung ya itu. Nah itu. Dalam pengawasan itu, kata Yuni, pihaknya akan melihat sejumlah indikator yang mempengaruhi mutu ikan, termasuk mengambil sampel 5 jenis ikan yang dominan dibeli masyarakat sekitar, yakni ikan layang, tuna, tongkol, cakalang, dan ikan kembung. Di sana kami akan melihat sarana prasarananya, pengelolaan kebersihannya, kemudian juga menempatkan ikannya. Dan di sana kami juga akan mengambil sampel ikan segar sebanyak 5 jenis yang dominan dibeli masyarakat sekitar. Nanti kami bawa sampel itu ke lab. Kami periksa formalinnya, kemudian ALT-nya, termasuk nanti bakteri mutu. Bakteri mutu itu ada E. coli, ada Salmonella. Kata Yuni, setelah sampel diperiksa, hasilnya akan dilaporkan ke BKIPM Pusat yang selanjutnya akan dikeluarkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemerintah daerah. Nanti pusat yang akan mengeluarkan rekomendasi, nanti ada hitungan-hitungannya itu di kategorinya baikkah, cukupkah, ada rumus-rumusnya juga. Nah, nanti dia akan mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah, dalam hal ini Provinsi Sulawesi Tenggara, tentang hasilnya. Nanti kemungkinan dari provinsi akan ke instansi teknis untuk pembinaannya. Tahun-tahun sebelumnya, kata Yuni, dari pemeriksaan lab ada yang hasilnya di atas standar, khususnya ALT dan E. coli, yang mana konotasinya berhubungan dengan sanitasi, dalam hal ini kebersihan. Padahal ikan sini segar-segar loh, tapi untuk disimpan dalam waktu lama dengan kondisi penyimpanan seperti itu, otomatis akan menurunkan mutunya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
Jelang Ramadan, Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara mulai melakukan persiapan, khususnya di dermaga penyeberangan antar pulau. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Berpotensi terjadi kepadatan. Yang paling krusial itu adalah di dermaga. Jelang Ramadan dan Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023, Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara Sultra mulai melakukan berbagai persiapan, khususnya pada simpul-simpul aktivitas penumpang yang berpotensi terjadi kepadatan. Tidak hanya di sejumlah terminal antar kabupaten kota, namun juga pada sejumlah dermaga penyeberangan antar pulau di Sultra. Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara Muhammad Rajulan saat dikonfirmasi RRI mengatakan dermaga penyeberangan yang mendapatkan perhatian khusus yakni lintasan kapal feri Bau-Bau Wara, Labuan Amolengo, dan Tampo Torobulu. Kegiatan atau persiapan-persiapan telah kita lakukan, utamanya pada simpul-simpul yang berpotensi terjadi kepadatan. Yang paling krusial itu adalah di dermaga. Sekarang ini komunikasi kami dengan pihak ASDT, penyedia transportasi laut yang punya kapal ini, memang sekarang sudah mulai docking, mulai perbaikan mulai sekarang. Lebih lanjut, Muhammad Rajulan menyebut dengan dilakukannya docking lebih awal diharapkan saat hari-hari puncak pergerakan penumpang, misalnya jelang Ramadan dan H-10 Idul Fitri, tidak ada lagi armada yang rusak atau bermasalah sehingga kelancaran penyeberangan penumpang dan barang tidak mengalami gangguan. Nah, untuk penambahan kapal saat ini dari pihak ASDP itu mereka tidak punya kapal cadangan. Nah, ini jadi kendala kami karena kalau tiba-tiba rusak, wah repot urusannya. Pengecekan kesiapan armada dan simpul-simpul penyeberangan antar pulau sudah menjadi agenda rutin tahunan. Dinas Perhubungan Sultra optimis angkutan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita yang lainnya. Rombongan pemerintah Kabupaten Pangkep mendapat sambutan hangat saat melaksanakan kaji tiru di kota Bau-Bau. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani. Pemerintah Kota Bau-Bau yang dipimpin PLH Sekda Kota Bau-Bau Tamsir Tami menerima tim Kabupaten Sehat PMK Pangkep dalam agenda melaksanakan kegiatan kaji tiru di Kota Bau-Bau. Rombongan sekitar 70 orang dipimpin Asisten 2 Irdas serta para kepala dinas lingkup pemerintah Kabupaten Pangkep. Tamsir Tami dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran pemerintah Kabupaten Pangkep yang telah memilih Kota Bau-Bau sebagai lokasi kaji tiru. Sekretaris Forum Kota Bau-Bau Sehat Imran Kudus menyampaikan apresiasi khususnya kepada pengurus forum karena telah mempersiapkan kunjungan tim kaji tiru dari Pangkep. Ia menyadari selama ini meskipun banyak kekurangan, namun apa yang dilakukan selama ini ternyata telah menginspirasi daerah lain. Artinya mereka sudah menganggap bahwa kita sudah bekerja lebih jauh dibanding mereka. Tapi kita tidak dalam artian untuk terus-terus berbangga diri. Tapi ini bagian dari trigger buat kita. Mungkin setelah ini akan ada lagi yang datang ke sini untuk kaji tiru lagi, kaji banding lagi. Khususnya dan fokusnya ke forum sebenarnya. Sementara itu, Asisten 2 Kabupaten Pangkep Irdas menuturkan kunjungan ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang persiapan dan trik Kota Bau-Bau sehingga dapat sukses meraih kategori kota sehat tertinggi yaitu Wistara. Menurut Irdas, di Kabupaten Pangkep sendiri masih dalam tahap persiapan awal untuk membenahi administrasi dan kelembagaan Kabupaten Sehat termasuk bagaimana pelibatan masyarakat dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi tentang Kabupaten Sehat. Kemudian juga saya lihat di Kota Bau-Bau ini yang sangat kuat adalah forum sehatnya, forum kota kabupaten sehat. Jadi kami ingin meniru kalau kami di sana itu memang forumnya belum terlalu kuat karena yang kuat di sana itu adalah pemdanya, tidak ada pemberdayaannya. Kelihatan sekali di sini adalah bagaimana memberdayakan masyarakat. Usai pemaparan tim Kota Bau-Bau Sehat kepada tim Pangkep, rombongan kemudian berkunjung ke Sekretariat Forum Kota Bau-Bau Sehat dan mengunjungi beberapa lokasi kampung tematik, diantaranya Kelurahan Lanto dan kawasan Benteng Wolio, serta Museum Kamali Kelurahan Badia. Selain Kepala Dinas Lingkup Pangkep, turut hadir Ketua TPPKK Kabupaten Pangkep, Nyonya Nurlita Wulan Purnama, beserta pengurus yang melakukan kunjungan ke Deskranarsda Kota Bau-Bau. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
Kita ke berita yang terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Maritim Kendari memprediksi bahwa beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara masih akan dilanda cuaca ekstrim hingga 7 hari ke depan. Perakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, Luh Nyoman Didik Tri Utami, seperti dilansir dari Antara Sultra, mengatakan perakiraan cuaca ekstrim di beberapa wilayah di Bumi Anoa ini berlaku sejak 6 sampai 12 Maret 2023. Lunyoman menyebut bahwa perakiraan cuaca ekstrim tersebut berupa angin kencang yang disertai dengan hujan serta guntur. Di samping itu terdapat pula belokan angin dan konvergensi di wilayah Sultra. Dijelaskan hal itu disebabkan oleh massa udara basah lapisan rendah dan indeks labilitas sedang hingga kuat dengan skala lokal terkonsentrasi di wilayah Bumi Anoa. Adapun beberapa wilayah yang dimaksud akan dilanda cuaca ekstrim tersebut sebagai berikut. Senin 6 Maret 2023 di wilayah Konawe Utara, Kendari, Konawe, Kolaka Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Timur, Buton, dan Buton Selatan. Selasa 7 Maret 2023 di wilayah Konawe Utara, Konawe Selatan, Kendari, Konawe, Konawe Kepulauan, Kolaka, Muna, Muna Barat, Buton Utara, Kolaka Utara, Bombana, Wakatobi, dan Kolaka Timur. Rabu 8 Maret 2023 di wilayah Konawe Utara, Konawe, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Kendari, Konawe Kepulauan, Kolaka, Kolaka Utara, Buton Selatan, Bombana, Muna, dan Muna Barat. Kamis 9 Maret 2023 di wilayah Konawe, Konawe Utara, Kota Kendari, Konawe Selatan, Muna Barat, Muna, Kolaka Utara, Buton Utara, Konawe Kepulauan, dan Kolaka. Jumat 10 Maret 2023 di wilayah Kolaka, Kolaka Utara, Konawe Utara, Konawe, Konawe Selatan, Kendari, Muna, Muna Barat, Buton Utara, Buton, Konawe Kepulauan, Kolaka Timur, dan Bombana. Sabtu 11 Maret 2023 di wilayah Konawe Utara, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe, Bombana, Kolaka, Konawe Selatan, Bau-Bau, Muna Barat, Buton, Buton Tengah, Kendari, Buton Selatan, dan Bombana. Demikian penyampaian Warta Kapten pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Bau-Bau kembali akan turun ke sejumlah pasar dalam rangka pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik. Jelang Ramadan, Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara mulai melakukan persiapan, khususnya di dermaga penyeberangan antar pulau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan tetap bersama kami untuk mengikuti program kami selanjutnya.